Najwa Shihab dihujat habis-habisan, ternyata cuman gara-gara satu kata ini doang. Najwa Shihab, salah satu presenter berprestasi Indonesia, kena hujat warga TikTok. Hujatan ini diramaikan oleh salah satu influencer bernama Ali Hamzah. Ali Hamzah emang terkenal dan disebut-sebut sebagai buzzer di beberapa isu ramai, seperti isu Rohingya. Dalam kontennya, Ali Hamzah bahkan mengatakan Quraish Shihab sebagai ulama yang mengacak-ngacak Al-Quran demi anaknya. Menariknya, para buzzer yang menghujat Najwa Shihab dikarenakan satu kata yang diucapkan, yaitu kata nebeng. Kejadian yang terjadi pada saat pelantikan Pak Prabowo. Pada saat itu Pak Jokowi yang rencananya dikabarkan akan menggunakan pesawat komersial, namun ternyata diganti jadi menggunakan pesawat TNI AU. Pada saat itu Najwa Shihab mengatakan bahwa Pak Jokowi nebeng pesawat TNI AU. Lebih menariknya lagi, ternyata ada fakta bahwa Najwa Shihab panen hujatan di TikTok. Namun berbanding terbalik di X, Najwa Shihab justru mendapatkan banyak pembelaan di X. Kalau menurut kamu bagaimana? Atau yang singkat saja, Najwa anak Abah. Supaya Anda nggak bingung, saya refresh dulu memori Anda ya. Agustus lalu, Najwa menyebarkan konten catatan Najwa di medsos dengan judul Peringatan Darurat. Di layar biru terlihat gambar Garuda Pancasila. Najwa memperingatkan masyarakat untuk melawan langkah Presiden dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang yang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Najwa mengatakan masyarakat harus bergerak melawan upaya Presiden dan DPR menantang putusan Mahkamah Konstitusi. Hashtagnya berbunyi kawal keputusan MK. Najwa mengatakan peringatan itu harus disebarkan karena apa yang dilakukan Presiden dan DPR adalah pembangkangan konstitusi. Apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya menurut saya meragukan secara fakta. Upaya melahirkan undang-undang baru itu datangnya dari DPR, bukan dari Presiden. Tapi mungkin Najwa sudah sedemikian curiganya pada Presiden, maka dia pun merasa harus menyebut kata Presiden sebagai pelaku pembangkangan konstitusi. Ya, tapi bagaimanapun aksi dia itu sukses. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah peraturan MK yang memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memperoleh 20% kursi DPR. DPR juga tidak mengubah aturan MK bahwa yang boleh maju dalam pilkada hanyalah calon yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Implikasi praktisnya adalah PDIP bisa memajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya, dan Kaisang tidak bisa maju dalam pilkada. Memang tentu saja bukan hanya Najwa dan kawan-kawannya yang berperan dalam keberhasilan. Mana lu anak-anak Abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana lu influencer-influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer. Kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan mendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romi, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romi adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Najwa patut dicatat karena melalui media, dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi yang penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Panji menulis,
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Joko Anwar menulis, Pak Jokowi sudahlah Pak. Reza Rahadian bahkan muncul dan berorasi di depan massa beserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam melihat bagaimana Romi Soekarno menjadi anggota DPR. Romi Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP. FYI, Romi ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romi yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romi. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya, Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi. Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Surat terbuka untuk Najwa Shihab, si Ratu Nebeng, dan Duta Peringatan Darurat. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor. Terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up. Jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu Abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi Menteri Perekonomian dan Perdagangan Luar Negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Peringatan darurat, negara ini bukan milik dinasti Mulyono. Gagalkan pencalonan Kaisang, kawal keputusan MK. Sebenarnya barusan itu saya cuma cosplay. Tujuan yang utama adalah saya cuma pengen nanya nih, kemana kemarin orang yang teriak-teriak ada peringatan darurat? Kok hari ini nggak ada lagi tuh keluar peringatan daruratnya? Kita sama-sama tahu nih, karena ada fenomena baru-baru ini di DPR. Ada orang yang setelah berbicara dengan Ndoro Putri gitu kan, merelakan kursinya untuk diberikan ke pihak lain gitu. Setelah berbicara dari hati ke hati dengan Ndoro Putri, si orang yang awalnya terpilih ini mengatakan, saya sepenuhnya menghargai dan patuh terhadap keputusan Ndoro Putri. Maka dari itu, saya mengikuti perintah Ndoro Putri karena Ndoro Putri yang membesarkan saya. Disinilah saya besar, begitu. Ya sebenarnya kalau dibahas secara etika dan teknis di partai, itu tidaklah masalah dan itu sah. Ya kalau kita pandang dari sistemnya, ya ini seperti sistem dinasti gitu loh ya. Partai ini, saya nggak sebut partai loh, nanti teman-teman yang nulisin di bawah partai siapa ini gitu kan. Kalau berdasarkan sistem, ini yang dikatakan sistem dinasti yang dia memilih secara aklamasi siapa yang harus duduk di kursi empuk itu. Padahal orang yang sebelumnya sudah ada terpilih, setelah berbicara dari hati ke hati, yang terpilih ini merelakan kursinya gitu ke orang yang sebenarnya tidak terpilih. Nah, sebenarnya nih, ini dinasti siapa sih? Ini dinastinya Mulyono apa dinasti-dinasti yang lain? Kira-kira negara ini punya dinasti Mulyono atau dinastinya Ndoro Putri sih? Kira-kira siapakah Ndoro Putri yang dimaksud?
gue cuma mau nanya ya, kemana sih kemarin orang-orang yang teriak-teriak RIP demokrasi, RIP demokrasi, RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Negara ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Ini bukan tentang 01, 02, 03. Ini tentang bangsa dan negara. Ketika demokrasi dikangkangi demi kepentingan bla 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 bla. Nah, sekarang kemana sih orang-orang ini? Pada kemana? Kok tiba-tiba menghilang? Nggak ada suaranya. Kemanakah mereka? Atau mereka malu ya tertampar fakta ya? Atau bisa jadi karena nggak ada yang bayar? Atau bisa jadi mereka lah the real tone deaf? Atau mereka hanyalah orang-orang yang masih sakit hati karena pilihannya kalah? Soalnya ini pada tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya. Kemarin kan lantang bener tuh, RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Kok sekarang pada hilang? Kemana? What? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak berita yang di-share oleh akun TikTok ini yang memberitakan tentang Mbak Najwa Shihab? Baca aja yo. Ternyata Najwa Shihab terima sebagian uang korupsi Harvey Muiz 50 miliar. Pantas saja buat narasi undang-undang darurat hanya untuk menutupi ini semua. Amazing sih. Ini berita hoax atau benar ya? Kok belum ada ya media nasional atau TV memberitakan tentang keterlibatan Mbak Nana yang menerima uang hasil korupsi tersebut yo. Waduh, hati-hati loh Mas Bro, ini nanti kalau hoax ya, tapi kalau beneran ya wah bakal jadi plot twist sih dibalik kasus timah yo. Tapi kalau kita lihat dari Mbak Nana atau dari narasi itu sendiri yo nggak pernah bahas kasus korupsi ini yo. Kalau menurut kalian gimana loh tentang berita yang di-share oleh akun TikTok yang satu ini memberitakan tentang keterlibatan Mbak Nana yang menerima uang hasil korupsi dari suami Sandra Dewi tersebut? Benar atau hoax? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana netizen geram terhadap Najwa Shihab tentang pernyataannya yang mengatakan Jokowi nebeng dan mengatakan darurat Garuda Biru ya teman-teman. Jadi mendapatkan hujatan dari para netizen termasuk Adi Armando, si Cabang Bayi dan teman-teman yang lain juga ikut berkomentar tentang pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Najwa Shihab ya. Jadi Najwa Shihab mengatakan kepulangan Jokowi ke Solo kemarin setelah pelantikan Prabowo Gibran itu mengatakan Jokowi nebeng itu ya. Jadi mendapatkan kontroversi dari para netizen. Jadi netizen itu banyak yang hujatnya ya, dan juga yang dikomentari tentang masalah darurat Garuda Biru ya, yang mendapatkan kritikan pedas dari para netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.